Bhagavatu arahatu sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavatu arahatu sama sambuddhassa. Khanti paramang tapu titika nibanang paramang wadanti Buddha. Nahi pabajito parupagati samanohoti parang wihetayanto ti. Romo Slamet yang saya hormati, yang pada malam hari ini menjadi pemimpin puja bakti, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, malam hari ini acara puja bakti di Wihara kita lakukan bersama-sama. Yang hadir, yang tampak di ruangan ini tidak kurang dari 35 orang. Laki-lakinya 19, perempuannya sisanya itu. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari tidak percaya boleh hitung. Mengapa saya tahu? Karena sebelum saya ceramah, saya menghitung umatnya yang hadir berapa banyak. Bapak Ibu saudara-saudari, saya merasa bahagia, merasa nyaman kalau saya datang ke Wihara Dhammasundara ini. Kalau duduk di sini, meditasi, baca parita itu seperti di tengah-tengah alam semesta. Apalagi mendengarkan suara gemericik air, itu seperti di pinggir sungai. Itu menenangkan, membuat nyaman. Yang membuat nyaman, yang selanjutnya, yang membuat saya selalu rindu dengan Wihara Dhammasundara, yang ikut puja bakti tidak hanya anak-anak, tidak hanya orang tua, tapi ada juga masih bayi juga sudah diajak untuk puja bakti. Itu membuat saya bahagia. Mengapa? Kalau sejak kecil, anak-anak sejak kecil sudah diajak untuk datang ke wihara, mendengarkan ceramah, membaca parita, maka nanti besarnya tidak kaget kalau datang ke wihara, tidak kaget kalau ketemu biku. Jadi itulah hal yang baik. Lebih daripada itu, generasi muda akan ada. Kalau yang datang yang tua-tua bagaimana Bante? Kalau yang datang yang tua-tua saya mikir-mikir. Mikirnya apa? Kuat berapa lama yang tua-tua ini? Wihara ini berjalan sebagaimana adanya, nanti ada regenerasinya bagaimana kalau yang datang yang tua-tua? Kalau yang ada yang muda-muda, anak-anak kecil juga saya mikir. Ini perlu bimbingan, kok yang tua-tua tidak ada. Maka kalau di sini saya lihat dari 35 orang, kurang lebih 35 orang, terus ada yang tua, ada yang senior. Karena kalau orang-orang itu kebanyakan kalau dikatakan tua tidak seneng, tapi kalau dikatakan senior seneng. Itu bagaimana? Ada yang senior, ada yang setengah senior, ada yang muda, ada yang masih kecil, berarti tidak akan khawatir di sini kekurangan umat. Dan akan jauh lebih baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang duduk di belakang agak maju dulu, agak maju. Ya. Kecuali di sini ada satu pantangan, tempat-tempat tertentu tidak boleh dipakai duduk. Ya, silahkan diisi. Tempat duduk yang di depan yang kosong diisi terlebih dahulu. Supaya apa? Nanti ada yang datang lagi bisa masuk. Dan saya tidak akan salah, pasti ada yang masuk lagi. Pasti ada yang masuk lagi. Nah, itu silahkan masuk yang di luar. Ya. Yang di luar silahkan masuk. Ya. Maju-maju, yang di depan diisi. Nah, silahkan maju ya. Maju dulu. Ceramahnya belum. Ini baru instruksi awal untuk
duduk yang rapi, ya seperti itu. Mengapa kalau saya puja bakti diminta untuk memberi nasihat, selalu saya minta umat-umat duduk yang rapi, yang depan diisi terlebih dahulu, supaya apa? Terlihat indah, terlihat menarik. Kalau yang di luar gampang diatur, di belakangnya bagaimana? Yang di dalam, ya saya kira ngaturnya tidak terlalu pusing. Kalau yang di luar saja yang kelihatan, yang tampak itu susah diatur, maka dalamnya lebih-lebih tidak karuan. Benar Bapak Ibu, saudara-saudari? Benar tidak? Ya, sebelahnya Bu Daya Kasabah masih kosong, bisa diisi. Bu Wati silahkan maju. Banyak yang takut duduk di depan pada saat acara. Padahal kalau duduk di depan pada saat pembabaran dhamma itu ada beberapa manfaat Bapak Ibu saudara-saudari. Manfaat yang pertama duduk di depan adalah mendengar dengan jelas. Pasti mendapat perhatian lebih dari bantenya. Yang ketiga, ya, yang selanjutnya apa? Kalau dapat bagian dapat duluan. Tidak mungkin yang belakang dapat duluan toh. Yang dapat duluan pasti yang depan. Lebih daripada itu, sungkan kalau mau bikin ulah, mau main HP dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita hidup di dalam masyarakat. Kadang-kadang kita mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan. Kadang-kadang emosi kita itu diaduk-aduk, seperti kita itu sekolah tidak selesai-selesai, tidak lulus-lulus. Apalagi yang punya toko, punya karyawan, punya suami, punya istri, punya anak yang tidak sesuai harapan, rasa-rasanya bagaimana? Emosinya bisa meledak-ledak, bisa marah-marah, jengkel. Bisa juga ingin menghancurkan. Ini bikin marah. Oh, ini bikin tidak nyaman, saya tidak tahan. Saya sudah bertahan Bante, tapi masih dicaci maki, masih dihina, masih dijelek-jelekan, tidak terima. Ada yang mau menghancurkan. Ada pula yang tidak menghancurkan, tetapi apa? Ya sudahlah, biarkan saja. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Orang marah-marah, kita diem saja. Ada juga pada saat tertentu kita harus pergi, meninggalkan kondisi-kondisi yang sulit itu. Tiap hari, kalau orang Jawa katakan harinya tidak pernah berubah. Diseneni terus. Tahu diseneni? Yang dari Jawa pasti tahu, seneni ora pernah Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Artinya apa? Dapat diomeli terus. Benar ya diomeli, salah apalagi, datang awal salah, datang belakangan salah, tidak datang juga salah. Bekerja salah, tidak bekerja juga salah. Seperti apa yang dikatakan oleh Sang Buddha, yang disabdakan oleh Sang Buddha. Oh Atula, tidak dulu, tidak sekarang, tidak juga yang akan datang. Tidak ada orang yang tidak pernah dicela. Diam dicela, bicara dimaki, kerja diomeli, tidak kerja, apalagi tidak pernah mendapatkan yang benar toh. Rasa-rasanya saya itu sudah berjuang loh Bante, saya sudah bekerja, sudah memperhatikan, tetapi kok ya dapat tidak baiknya saja toh Bante. Ini bagaimana? Ya demikianlah adanya, memang demikian, bukan kenapa demikian. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari, saya akan menyampaikan tentang Naga Sutta. Sudah pernah mendengar Naga Sutta? Sudah pernah mendengar? Sudah pernah mendengar belum? Saya 4 kali menyampaikan Naga Sutta, sudah pernah mendengar? 4 kali juga umatnya menyampaikan belum pernah dengar. Ini tolong mic-nya mungkin agak dikencengkan. Sound systemnya agak dikencengkan. Pernah mendengar Naga Sutta?
Nah, barusan Pak, saya sudah ngulang 5 kali, 6 kali. Pak Bekti, sampaikan belum. Naga Sutta itu sutta di dalam Anggutara Nikaya kelompok 4 yang membahas tentang gajah istana, gajah yang baik, yang sepantasnya menjadi milik raja, yang dirawat oleh raja menjadi gajah kerajaan. Nah, untuk menjadi gajah yang baik, yang perlu dirawat, dijaga, dijadikan sebagai pusaka, sebagai binatang kesayangan raja ini, sesungguhnya ada kriterianya, tidak sembarangan. Gajah kalau di dalam agama Buddha juga dikatakan sebagai lambang Sang Buddha. Siddhartha sebelum lahir, Dewi Maya mimpi ada gajah putih yang masuk ke perut beliau. Tidak lama kemudian Dewi Maya mengandung. Nah, maka lambangnya Sang Buddha, lambang kesabaran, lambang kebijaksanaan juga. Buktinya apa? Gajah yang besar itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, bisa ngambil kacang yang kecil itu loh ya. Gajah yang besar itu makan sedikit, makan yang kecil itu bisa tidur. Makanya gajah sama makannya manusia banyakan mana? Makanya gajah sama manusia banyakan mana? Gajah makan lebih banyak daripada manusia. Gajah lebih gampang tidur daripada manusia. Benar tidak? Sampai jam 11, jam 12 tidak bisa tidur umat-umat itu. Alasannya apa? Capek Bante, besok buka toko harus bagaimana, harus nyiapkan. Gajah tidak mikir begitu, saudara-saudari. Gajah juga menduduki posisi yang terhormat dalam agama Buddha. Ya, gajah pernah, ya sebelum menjadi Buddha, Bodhisatta pernah lahir jadi gajah. Di negara Buddhis ada negara yang disebut sebagai negara gajah putih. Di mana itu? Thailand. Selain negara gajah putih, ada juga gajah yang dihargai di Sri Lanka, di Ceylon ya. Gajah di Sri Lanka biasanya membawa relik, membawa Tipitaka pada saat-saat tertentu. Dan gajah-gajah itu diajari kalau ada biku namaskara. Bisa juga dana makanan, mempersembahkan apa. Kalau umat Buddha tidak bisa namaskara, harus belajar dengan gajah. Ya, gajah binatang, manusia ya manusia, mosok manusia kalah dengan gajah. Gajah yang baik itu Bapak Ibu, saudara-saudari, jenis yang pertama adalah gajah yang mendengarkan instruksi dari pelatihnya. Apakah instruksi yang pernah didengar atau yang belum didengar diperhatikan dengan sungguh-sungguh, didengarkan dengan sungguh-sungguh. Instruksinya apa yang harus dikerjakan. Setelah mendengar instruksi, nasihat, pekerjaan apa yang harus dikerjakan. Gajah diajari, gajah bisa diajari. Manusia juga harusnya bisa diajari, saudara-saudari. Diajari, oh seperti ini instruksinya. Kalau tuannya bicara dengan keras, kalau membawa dengan tongkat, membawa palu, harus seperti apa. Inilah gajah jenis pertama, kualitasnya seperti itu. Gajah yang kedua, yang kualitasnya juga baik, yang pantas menjadi gajah kerajaan, gajah yang disakralkan adalah gajah yang menahan diri, punya pengendalian diri. Kalaupun dipukul, kalaupun mendapat siksaan, dibawa ke medan perang,
kena panah, kena tombak, dipukuli, dia bertahan, menahan rasa sakit, tidak cengeng Bapak Ibu, saudara-saudari, tidak cengeng. Ini jenis yang kedua. Gajah yang menahan gangguan, kalau dibawa ke medan perang untuk perang, ditombak, dipukul, kena panah, dilukai, bertahan di dalam rasa sakit itu, tidak kabur-kaburan. Ini yang kedua. Yang ketiga bagaimana? Gajah yang bepergian. Oh, kalau diserang supaya aman, tidak terluka, pergi, mengembara ke sana kemari. Ini jenis yang ketiga. Yang keempat bagaimana? Gajah yang menghancurkan. Gajah yang terlatih yang menghancurkan bagaimana? Kalau dibawa ke medan perang. Kalau dibawa ke medan perang Bapak Ibu saudara-saudari, gajah yang terlatih yang menghancurkan bagaimana? Dia bisa menghancurkan prajurit musuh. Dia bisa menghancurkan pasukan berkuda, pasukan kavaleri, pasukan panah, pasukan gajah yang lain, menghancurkan apa saja supaya dia melaju, supaya grupnya itu menang. Sesungguhnya kita Bapak Ibu saudara-saudari hendaknya juga mirip-mirip seperti gajah, punya model mirip-mirip seperti gajah. Kalau dikatakan mirip gajah, bapak-bapak marah tidak? Kalau pemimpin puja bakti saya katakan Romo Slamet seperti gajah, marah tidak? Romo Slamet marah tidak kalau dikatakan mirip gajah? Tidak ya. Kalau ibu-ibu dikatakan mirip gajah, marah tidak? Kalau yang badannya gede bisa marah. Mengapa? Wah, Bante nimbuli orang ini, saya badannya sudah gede gini dikatakan gajah. Wong kok kayak gajah, ngece Bante, ngeledek Bante. Tapi saya yakin umat di sini tidak seperti itu. Lah kualitas seperti gajah yang pertama itu Bapak Ibu saudara-saudari, gajah yang mendengarkan, yang memperhatikan. Sesungguhnya para biku dan juga umat awam menjadi ladang yang baik untuk berbuat baik, ladang yang subur untuk mendapatkan kebaikan, memperoleh penghormatan, sokongan dukungan bukan hanya untuk biku, untuk umat awam juga ada. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari ada pembabaran dhamma, ada nasihat-nasihat, ada pembabaran sutta, winaya, abhidhamma, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menelaah dengan sungguh-sungguh. Sebagai umat Buddha senang mendengarkan dhamma, senang menelaah dhamma, senang membahas dhamma. Itu hal yang baik, seperti gajah jenis pertama yang mendengarkan, memperhatikan siapapun gurunya, siapapun yang mengajar, selama yang diajarkan itu dhamma, perhatikan dengan sungguh-sungguh, perhatikan dengan seksama. Tidak usah mikir begini, siapa bantenya yang ceramah? Bantenya masih muda atau sudah tua? Senior atau muda? Baru ditapis atau sudah tera, sudah mahatera, atau bahkan samanera? Kadang-kadang mohon maaf, benar-benar. Kalau yang datang itu yang tua-tua, biku-biku tua, umat-umat yang tidak biasa datang. Tapi begitu yang muda yang datang, yang tua-tua, umat yang tua-tua, apalagi yang tidak punya keyakinan terhadap Buddha Dhamma, halah, biku muda bisa apa? Romo juga gitu. Romo siapa yang mimpin? Siapa yang mimpin? Kadang-kadang itu tidak memperhatikan siapa itu yang mengajarkan dhamma, itu punya kualitas apa. Tapi apa? Belum sudah dihakimi.
yang muda belum bisa apa-apa. Wah, berkahnya kurang. Jadi kalau biku muda yang datang tidak begitu banyak. Begitu yang tua, yang tidak biasa datang, datang. Yang biasa datang tambah datang lagi. Yang tidak biasa setor muka. Itu banyak kasus, nama dan alamat ada pada saya. Perhatikan dhamma. Siapa yang mempraktekkan dhamma, mendengarkan dhamma, menjalankan dhamma, sesungguhnya dekat dengan Sang Buddha. Tetapi bagi mereka yang jauh dari dhamma, tidak praktek dhamma, walaupun dekat dengan biku senior, biku tera, mahatera, romo yang sudah senior, sesungguhnya tidak mendapat manfaat. Bapak Ibu, saudara-saudari. Banyak umat, maaf saja saya katakan, suka menilai biku. Oh, bikunya ini kurang itu. Harusnya bantainya begini begitu. Tetapi umatnya diminta untuk jadi biku. Bagaimana? Kalau misalnya saja Romo Selamat jadi biku, baik tidak? Bermanfaat tidak? Nyonya Selamat begini, gilo nehi bante begitu. Romo Selamat jadi biku, baik tidak? Bermanfaat tidak? Mau tidak? Belum ya? Ingat ya, ini dicatat, saya punya rekamannya. Kalau ini belum, saya ketemu lagi, saya akan tanya lagi. Bu Selamatnya sudah begini. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh, siapapun yang mempraktekkan dhamma, mengajarkan dhamma, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Selain didengarkan, dipraktekkan, dijalankan, diresapi bermanfaat atau tidak. Yang bermanfaat jalankan, yang tidak bermanfaat tidak usah. Selesai, saudara. Yang kedua, seperti gajah yang menahan gangguan, apakah itu panas, apakah itu pukulan, apakah luka, apakah yang lain-lainnya, sesungguhnya kita juga harus berlatih kesabaran, Bapak Ibu, saudara-saudari. Mendengar suara yang tidak sesuai harapan, diperhatikan saja, semuanya akan lewat. Kalau punya pasangan yang tiap hari begini-begini, komplain saja. Resiko punya istri seperti kaum bapak, kaum laki-laki, tidak usah marah-marah, berhenti, diem. Berpikirlah, istriku, tapi bukan biku, bukan enggak punya istri, istrinya baru bernyanyi. Kalau suatu saat istrinya tidak begitu, apa yang terjadi? Kangen, saudara-saudari. Kalau suaminya protes saja makanan, ya istri anggap saja itu proses belajar supaya masaknya lebih enak, kan begitu toh? Kalau sudah apa-apa dicaci maki, oh inilah latihan kesabaran, kanti paramang tapotitika. Kesabaran adalah praktek bertapa yang paling tinggi. Kesabaran itu muncul tidak tiba-tiba, tetapi dengan latihan. Kalau dicaci maki bisa diam, itulah sabar. Dipukul tidak membalas memukul, itulah sabar. Menahan gangguan-gangguan bisa tidak tergoyahkan. Panas tidak teriak-teriak, dingin tidak protes. Kadang-kadang kan kalau panas kita menyalahkan yang maha kuasa. Sengsara kita menyalahkan yang maha kuasa, tapi enak lupa dengan yang maha kuasa. Makanan tidak enak protes, tetapi begitu enak bagaimana? Diem saja. Begitu ya? Sering begitu bapak-bapak? Begitu? Sering? Kalau begitu asin,
aduh ini masak kok asin begini. Begitu enak diem saja saudara-saudari. Siang tadi ada umat yang berdana makan, saya tidak tahu siapa. Saya ambil secukupnya. Makan awal-awalnya nyaman-nyaman. Dapat yang itu Bapak Ibu saudara-saudari. Garamnya ini agak banyak. Garamnya agak banyak. Saya mikir-mikir. Saya juga ngerti geografi. Geografinya Surakarta itu jauh dari laut, jauh dari tambak garam. Tapi ini ada masakan, garamnya kok banyak. Apakah di sini garam murah? Kalau tidak punya pengendalian diri, tidak punya kesabaran saudara-saudari, bisa marah-marah makanannya dibuang, piringnya dibanting. Itu soal makanan misalnya. Kalau yang tidak biasa makan yang pedes-pedes, begitu mendapatkan yang pedes, nangis-nangis. Ada umatnya tetapi ini sudah meninggal. Suatu saat ibu masak, ya masaknya biasa. Bikin sambal. Bapak ini tidak doyan pedes tapi ngambil pedes, ngambil sambal. Begitu makan pedes nangis, istrinya dimarahi. Piringnya dibanting saudara. Ngomong apa? Bikin sambal kok pedes. Piringnya dibanting, pecah saudara. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Kalau piringnya dibanting, ya keluarga itu. Yang untung siapa kalau ada piring dibanting? Yang jualan piring saudara-saudari. Kadang-kadang kemarahan, kejengkelan itu muncul tiba-tiba. Tidak disadari, tidak diwaspadai, kita tidak waspada. Setelah semua hal buruk terjadi, akibatnya kita menyesal, percuma tidak berguna toh. Kita harus menahan diri Bapak Ibu saudara-saudari, apalagi dunia modern ini semuanya serba cepat. Berita-berita yang tidak baik juga menyebar dengan cepat sekali. Kalau tidak hati-hati, tidak menyaring apa yang terjadi, emosi saudara, caci makian di media sosial itu, kata-kata yang tidak pantas keluar semua. Tidak senang dengan A, dengan B, ya seperti itulah. Saya kalau datang ke Solo atau ke Jogja, kalau pas makan siang di Blora, itu ada rumah makan Bapak Ibu saudara-saudari. Di rumah makan itu ada tulisan yang baik, yang saya ingat-ingat. Kalau kamu bermasalah dengan istrimu, kaum laki-laki bermasalah dengan istrimu, kamu benar atau salah, cepat-cepat minta maaf pada pasanganmu, pada istrimu atau pada pacarmu. Sebelum pasanganmu atau istrimu itu pegang HP ganti status. Status WA, Facebook. Terus apa selain WA, Facebook? X ya. Karena apa? Wanita itu tidak pernah salah. Wanita selalu benar. Salah pun tidak mau disalahkan, apalagi itu saya ingat-ingat. Oh iya, jadi bapak-bapak latihan sabar juga ya. Kalau dikomplain apa, kurang apa, iya baik gitu. Ayo Jo, ayo begitu, sabar aja. Ayo Tris. Tapi kalau Pita ini tidak manggil Tris begitu, tapi biasanya Mas kok ya. Masih Mas atau Pas sekarang? Jadi kalau punya suami atau pasangan atau istri yang bandel, itulah latihan kesabaran. Mengalami usia tua kita juga harus sabar.
Dimarah-marahi juga harus sabar. Tidak enak badannya juga harus sabar. Digigit nyamuk juga harus sabar juga. Mendengar ceramah lama juga harus sabar. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari saya ceramah misalnya 1 jam, sabar tidak Bapak Ibu mendengarkan? Kalau 30 menit selesai, sabar tidak? Mau 30 menit selesai? Mau tidak? Ini sudah 30 menit masalahnya. Kalau mau ya kebangetan belum selesai kok saudara. Ya. Latihan kesabaran. Yang selanjutnya, selain latihan kesabaran, seperti gajah yang merusak, gajah terlatih yang merusak, menghancurkan, kita pun sesungguhnya juga harus merusak, menghancurkan, tetapi bukan menghancurkan yang baik-baik, tapi menghancurkan yang tidak baik yang ada di dalam kehidupan kita. Contohnya, kemalasan harus dihancurkan, jangan sampai males. Duduk ndak karu-karuan, ndak jelas, ndak rapi, perlu dihancurkan tidak? Perlu dihancurkan tidak? Kalau duduk tidak rapi, dihancurkan artinya apa? Berubah menjadi rapi. Bisa tidak? Bisa tidak Bapak Ibu, saudara-saudari? Umat Buddha di Wihara Dhammasundara bisa duduk yang rapi? Seperti ini? Bisa tidak? Nah, kalau bisa saya pengen suatu saat saya akan datang tak diundang pulang, ndak usah diantar. Karena saya bawa sopir sendiri, bawa mobil sendiri. Saya mau tahu entah siapa biku yang hadir, yang ceramah, saya pengen lihat benar ndak umat Buddha di sini berubah. Yang dulunya tidak rapi, tidak baris, menjadi berubah menjadi baris yang rapi. Berani diterima tantangan? Berani terima tantangan? Kalau tempat lain saudara-saudari, di ujung barat Jawa Tengah, itu kalau puja bakti saya datang, awalnya dulu juga tidak karu-karuan. Saya katakan waktu awal ceramah di sana sebagai biku baru 1 wasa, saya atur-atur umatnya. Baris yang rapi begini-begini. Berita itu menyebar lagi ke tempat yang lebih jauh, yaitu berbatasan dengan Jawa Barat. Tapi masih Jawa Tengah. Bantainya disiplin. Orang-orang disuruh baris, begitu awas bantainya galak. Apa yang terjadi saudara-saudara? Saya belum sampai ke wihara yang satunya lagi itu, umatnya sudah siap-siap. Tidak ada yang berani sembrono, saudara, duduk rapi. Tapi begitu saya balik, beberapa waktu kemudian datang lagi, kembali ke selera asal. Kalau di iklan kan ada, dulu kan Indomie seleraku toh, ya. Itu bagaimana? Balik, saya ingatkan lagi. Sekarang bagaimana? Sekarang saya datang, saya ceramah begitu, pasti mereka sudah rapi. Nah, saya ingin menularkan hal yang baik itu di sini juga demikian. Kalau tidak percaya Anda boleh bertanya kepada pengurus wihara Metawihara Tegal, benar tidak? Metawihara Tegal. Selain itu Wihara Dharma Mulya Losari Brebes. Itu umatnya yang biasanya ibu-ibu rame tidak mau duduk depan, sekarang ada ibu-ibu. Kalau saya datang selalu duduknya di depan. Saya berharap suatu saat di sini juga demikian. Saya berharap Bu Sari bisa duduk depan suatu saat. Datang duluan, duduk di depan. Saya saja datang belakangan, duduk depan. Mosok Bapak Ibu saudara-saudari kalah. Kalau saya bicara begini bisa diterima? Bisa diterima? Artinya apa? Menghancurkan yang buruk-buruk, yang tidak baik, yang biasanya terlambat menjadi tidak terlambat, yang biasanya malas menjadi tidak malas, yang biasanya penuh dengan keserakan, penuh dengan kemarahan, penuh dengan dendam, menjadi sabar, menjadi tidak ada dendam, menjadi
tidak marah-marah, tidak jengkel. Gampang tidak? Gampang tidak? Hah? Ya belajarlah. Tidak ada yang mudah, tetapi tidak ada yang sulit. Selama kita mau berlatih tidak ada yang mustahil. Termasuk yang biasa bangun siang-siang, bangunlah pagi-pagi. Jangan sampai tinggal di wihara bangunnya siang-siang. Kalah sama ayam. Ayam itu bangun pagi-pagi. Jangan kalah dengan bantainya. Saya walaupun tidur misalnya jam 1, setengah 2, jam 4, setengah 5, saya sudah bangun. Kalau anak wihara yang tinggal di wihara bangunnya siang-siang, apa tidak malu? Kan begitu toh? Kalau bantainya perhatikan, ini itu, terus pengurusnya perhatikan, yang tinggal di wihara males-malesan, wah itu tidak bermanfaat saudara. Itu seperti apa? Seperti sendok tidak pernah merasakan enaknya gulai, enaknya tongseng, enaknya nasi rawon, sayur rawon ya. Jadi kalau tinggal di wihara, hidup bermasyarakat menjadi umat Buddha, cobalah berilah manfaat. Berilah manfaat, tidak usah diminta. Kalau saya datang ke Wihara Dhammasundara, saya kalau ada yang tidak nyaman bagi saya, di mana misalnya kok ada yang kotor, ada yang apa, saya sampaikan ke pengurus. Kalau pengurusnya tidak ada, saya sampaikan kepada anak wihara sebagai tanggung jawab saya, walaupun bukan kepala wihara, bukan pengurus, tetapi apa? Sebagai orang yang mendapat manfaat dari wihara itu. Kalau saya dengan anak-anak wihara, saya katakan di tempat saya katakan begini, saudara-saudara di wihara, tinggal di wihara, mendapat manfaat di wihara, tolong rawat jaga wihara baik-baik. Kalau ada tamu diurus ya. Wihara memang tidak bisa membuat Anda kaya, tetapi wihara bisa membuat Anda merasa cukup dan banyak kesempatan untuk berbuat baik di wihara. Diterima syukur, tidak diterima kebangetan. Nah begitu kalau saya kasih tahu anak-anak wihara, karyawan wihara. Apakah itu karyawan lama maupun karyawan baru, saya tetap seperti itu. Kalau saya mengingatkan juga, alangkah baiknya kalau kamu bangun pagi, kutinya bantai dibersihkan, ya kamu nyapu, kamu beres-beres dan lain sebagainya. Kalau lihat ada yang tidak beres, kalau bisa diatasi, diatasi. Itu cara berterima kasih kepada wihara, kepada biku, kepada pengurus, itu cara yang baik. Dan kalau diingatkan, tidak sakit hati. Jadi itu apa? Ditunjukkan kekurangan kita. Kalau ada orang yang tahu kekurangan kita, ada orang yang tahu kelemahan kita, menunjukkan kekurangan kita supaya kita menjadi lebih baik, itulah guru kita. Cobalah seperti Bante Sariputta. Bante Sariputta itu bagaimana? Beliau adalah Agasawaka, siswa utama Sang Buddha yang terkenal kebijaksanaannya. Suatu saat beliau pindah patah, jubah beliau itu agak melorot saudara, kena air keinjek. Ada samanera di belakangnya. Bante mohon maaf, jubah Bante itu keinjek terlalu ke bawah. Bante Sariputta bagaimana? Balik badan menghadap samanera, terima kasih guru. Terima kasih guru. Jadi kalau diingatkan menjadi lebih baik, kenapa tidak seperti itu? Kenapa ada yang marah, jengkel, marah-marah dan lain sebagainya? Karena kebodohan batin. Justru kalau ada yang mengingatkan kita, itulah guru yang tidak usah bayar. Tapi banyak-banyak bagaimana gengsi kalau diingatkan. Senangnya kalau dipuja-puja. Dipuja-puja tinggi gunung 1000 janji. Wah seneng banget. Nah itu. Wah ini bagus. Tapi ingatlah pujian itu bisa menghancurkan kita. Bisa membuat kita remuk. Yang membuat kita hancur. Kalau cerita monyet di pohon. Terus ada angin yang lomba. Ada angin badai, ada angin topan, ada yang angin sepoi-sepoi. Angin mana yang bisa menjatuhkan monyet? Bukan angin badai,
Bukan angin topan, bukan angin bahorok, tetapi angin yang sepoi-sepoi, saudara. Karena apa? Kalau ada angin yang kenceng sekali, monyet itu akan megang pohon, dahan itu kenceng sekali. Tetapi begitu ada angin yang semilirnya angin, wah, ngantuk bisa menjatuhkan. Jadi kalau dipuji hati-hati loh ya. Ya walaupun normalnya wajarnya itu kalau dipuji ya seneng ya. Tapi kalau dicela ya terimalah. Kalau dicaci maki, dicela, dinasehati, dimarahi, cobalah ingat. Yang manis jangan langsung ditelan, yang pahit jangan langsung dimuntahkan. Karena mungkin saja ada hikmah di balik itu. Ada hikmah di balik itu, Bapak Ibu, saudara-saudari. Sudah keberapa ini? Manusia jenis yang keberapa? Manusia yang baik jenis keberapa? Masih bertahan untuk mendengarkan? Masih menghancurkan yang buruk-buruk? Yang buruk-buruk itu tidak hanya sifat kita, tidak hanya lingkungan kita, tetapi kondisi sekitar yang lain juga ada yang buruk-buruk. Kita mempunyai tugas kewajiban menjadikan lebih baik. Kalau tidak bisa mengubah dunia, paling tidak mengubah dirinya sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan saya, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Jangan mikir, wah nanti yang mimpin, yang lain saja. Nanti kalau dapat tugas kok saya. Tapi cobalah berpikir, inilah kesempatan yang baik untuk berbuat baik. Kalau bisa berpikir yang seperti itu, yang baik begitu, menghancurkan yang buruk-buruk, yang males lah, yang apalah, yang kikir termasuk di dalamnya. Ya ilmu cakar macan, ilmu kikir kan ilmu seperti cakar macan toh, maunya dapat banyak, ngasihnya sedikit. Itu cobalah dikurangi. Hal-hal buruk yang sudah ada dalam kehidupan kita dikurangi sampai habis. Hal-hal buruk yang belum ada jangan sampai ada. Hal-hal baik yang sudah ada disempurnakan. Hal-hal baik yang belum ada dimunculkan. Kalau datang ke wihara, munculkan yang baik-baik, jangan munculkan yang jelek-jelek. Yang baik-baik apa? Misalnya wihara kotor, bantu bersih-bersih. Jangan sampai seperti tadi saya lihat di bawah itu ada tulisan kawasan tanpa asap rokok, tanpa merokok ya, di bawah ada toh? Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, tidak pinjam mata kepala orang lain. Ada puntung rokok 2 saudara di bawah situ. Kalau tidak percaya, saksi hidupnya ada. Kesya. Ada Kesya? Ya, itu ada. Kesya itu coba lihat. Iya Bante. Ada yang lain lagi saksi hidupnya. Dhani itu sampai saya katakan, Dhani tolong puntung rokok dibuang. Iya Bante, baik. Dhani itu pagi tadi takut dengan saya, nangis ketemu saya saudara. Gara-gara rambutnya seperti itu, seperti artis Korea. Saya katakan, wong tinggal di wihara gitu kok rambutnya ya yang pantas gitu. Mau diubah atau tidak, atau saya cukur gitu. Saya katakan, itu tolong ambilkan itu alat cukur. Dia makan itu nangis-nangis saudara, langsung lari. Hilang, saya panggil-panggil tidak datang. Maksud saya ya biar lebih pantas begitu. Tapi wong namanya Dhani ya begitu. Saya cari-cari, tidak ketemu. Saya telepon, tidak diangkat di WA, tidak dibalas. Ternyata dia itu apa? Punya ilmu panglimunan. Panglimunan apa? Menghilang saudara. Sore-sore saya tanya sama Pak Seno. Pak Seno yang biasa, nyuwun ngapunten nggih Bante, sedanten lepat nyuwun ngapunten. Nah itu Pak Seno. Nggih berkahipun nggih Bante, berkahipun nggih Pak. Wonten dawuh napa? Itu Pak Seno. Nah, saya selalu ingat kalau ke Wihara Dhammasundara itu ada Pak Seno itu. Nggih berkahipun nggih Bante, tidak buru, tidak tergesa-gesa.
Biku siapa yang bisa nirukan persis begitu? Saya, saudara. Ya itu. Beda kalau Mbak Wati, Bu Wati. Bante tahan toh, Bante kerasan toh di sini. Lah wong Bantenya sudah mau pulang kok ditanya itu apa nyaman piye toh. Itu Bu Wati 15 tahun yang lalu pertanyaannya begitu. Pas itu saya mau balik ke Wihara Mendut. Betul? Masih ingat enggak? Beliaunya sudah lupa, saya masih ingat toh. Artinya apa? Saya juga mengingatkan supaya apa? Umat-umat itu senang meditasi, karena banyak yang tidak senang meditasi sehingga lupa. 15 tahun sudah lupa. 15 tahun yang lalu saya sudah mau pulang gitu lah. Bu Wati begini, Bante kan kerasan di sini toh nggih? Mboten Bu, ndak kerasan mau pulang kok sudah mau pulang. Oh, sudah 15 hari. Saya juga punya janji di Wihara Mendut loh. Aku suruh di sini lagi. Nah, saya juga masih ingat itu. Habis dari sini 15 hari, sebenarnya cuma seminggu tapi nambah lagi. Waktu itu saya pulang ke Wihara Mendut. Pagi-pagi mau sarapan, Bante Panya sampaikan begini, Biku Piadiro, ya Bante ada apa? Saya dapat laporan, saya sudah dapat laporan Biku Piadiro dari Wihara Dhammasundara Solo. Tapi saya ngomongnya dengan Biku Piadiro nanti siang saja. Deg-degan saya saudara, benar-benar saya masih ingat itu. Pagi-pagi mau sarapan, Bante Panya sampaikan begitu deg-degan. Salah apa dosa siapa ini? Ada laporan apa ini? Mau makan enak enggak jadi enak. Karena apa? Pikirannya sudah khawatir. Khawatir apa? Ada yang salah dilaporkan enggak benar Bante Pia bagaimana. Ternyata apa? Setelah makan siang Bante Panya katakan, Pak Sun, mendiang Pak Sun menyampaikan begini, Biku Piadiro, Pak Sun mengharap Biku Piadiro tinggal di Solo saja, umat-umat juga sudah nyaman, cocok dengan Biku Piadiro, merasa damai. Saya coba ngomong dari pagi gitu kan, saya makan enak saudara. Terus Bante Panya sampaikan begini, Biku Piadiro, kalau Biku Piadiro di Wihara Mendut atau ke Solo atau ke Klaten itu bantu saya Biku Piadiro. Tetapi kalau Biku Piadiro datang ke Lasem, ke Ratanawana Arama, wiharanya yang didirikan, yang dibangun oleh Bante Sudamo, Biku Piadiro balas budi. Ya, kalau Biku Piadiro mau di Solo silahkan, saya juga mempersilahkan Biku Piadiro. Nggih Bante, saya katakan begitu. Maksud saya apa? Ya pantas-pantasnya saya juga datang ke Solo juga. Tapi kalau saya tinggal di Solo, menetap di Solo, pada saat itu misalnya sudah cukup umur untuk tinggal sendiri di Solo, saya dianggap tidak tahu balas budi juga dengan umat Lasem. Mengapa? Lah saya itu lama di Lasem. Sebelum jadi biku itu hanya 10 tahun di Wihara Lasem, sejak SMA. Sampai mau jadi samanera. Lah kalau saya ndak balik ke Lasem kan dikiranya lupa diri toh. Makanya saya ke sana. Ternyata mau wasa ke 6 juga di Selawi juga Bu Sosro juga katakan Bante, kalau Bante ini apa wasa nanti bisa tinggal di sini Bante, berwasa di sini berkenan Bante. Saya katakan, maaf Bu ya, saya harus balas budi ke guru saya dulu deh, ke Lasem. Oh iya Bante enggak apa-apa, tapi walaupun saya tidak wasa di sini Bu, saya akan sering datang. Dan setahun kalau saya ke wilayah sana bisa 5-6 kali dalam setahun ngisi itu. Jadi tidak jelek-jelek banget begitulah. Artinya apa? Kekhawatiran itu pun harus kita hancurkan. Kadang-kadang kita mengkhawatirkan yang belum tentu kejadian. Nanti kalau begini bagaimana, ternyata tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Ternyata apa? Aman-aman saja. Kadang-kadang ketakutan itulah yang membuat kita sudah kalah sebelum bertanding. Ini ketiga ya. Perlu yang keempat tidak? Nah, perlu yang keempat. Yang keempat seperti gajah yang bepergian kemana-mana, pergi dari sini ke sana dan ke tempat lain,
maka sesungguhnya kita juga harus pergi. Pergi kemana? Mencapai tujuan. Sebagai umat Buddha tujuannya apa? Mencapai nibbana, padamnya penderitaan, tidak puas dengan kehidupan ini. Kita berusaha untuk praktek yang baik-baik. Supaya apa? Bisa mencapai nibbana, padamnya penderitaan, tidak ada penderitaan lagi, tidak ada kelahiran lagi. Praktek apa Bapak Ibu, saudara-saudari? Praktek perbuatan yang baik, tindakan yang baik, praktek sila samadhi panya. Kalau berucap, berucaplah yang baik. Kalau bertindak, bertindaklah yang baik. Berpikirlah yang baik-baik. Mengembangkan kebaikan, mengembangkan kebijaksanaan, mengembangkan pikiran yang baik. Senang meditasi juga. Di sini ada acara meditasi. Tiap hari apa? Berapa lama? Selasa sama Jumat. Berapa lama? 1 jam sama setengah jam. Yang datang banyak Pak? Hebat umat Buddha Dhammasundara, meditasi yang datang tidak banyak itu sudah hebat loh ya. Apalagi datang banyak lebih hebat lagi. Itu anehnya umat Buddha. Acara meditasi tidak tertarik. Tapi acara makan-makan, jalan-jalan, pesta yang datang banyak atau sedikit? Bermanfaat meditasi tidak? Lebih bermanfaat mana? Untuk pikiran bermanfaat mana? Meditasi. Tapi kalau acara meditasi yang datang itu di mana-mana ya begitu. Demikianlah adanya. Kalau Cupatke katakan demikianlah cinta, deritanya tiada akhir. Demikianlah umat Buddha diajak meditasi susah sekali. Benar tidak? Yang datang berapa puluh kalau meditasi? Siapa yang tiap acara meditasi sering datang? Coba tunjuk jari. Bapak ini ikut? Sering. Danang Lawu? Loh ketawa kamu ini, saya tanya malah ketawa-ketawa piye toh? Ikut? Wah, kadang beras, kadang ketahan, kadang waras, kadang Mbok ya meditasi, kamu tinggal di wihara malas-malasan tidak mau meditasi. Memangnya meditasi bisa diwakilkan? Tidak bisa, saudara. Berbuat baik tidak diwakil-wakilkan, ya. Kalau saya ngomong gini sakit hati enggak ya? Berubah tidak? Kalau enggak sakit hati masih mending. Ya mending juga. Tapi kalau tidak berubah lebih parah lagi. Bikin seneng saya tapi tidak berubah ya sama saja toh. Ayo kapan ada acara meditasi? Nanti saya akan datang. Kalau saya katakan saya akan datang pasti datang. Karena apa? Seperti kemarin malam Selasa minggu yang lalu, bukan minggu ini, saya katakan saya akan sering datang ke sini Bapak Ibu saudara-saudari. Bapak Ibu suka ya saya akan datang, tidak suka juga datang. Biku siapa yang paling sering datang? Bante Pia. Saya yang sering datang. Iya. Ternyata begitu selesai acara umat ada yang undang begini, Bante, mohon Bante kalau belum ada jadwal besok minggu depan mengisi di sini ada acara patik dana. Pas seminggu kemudian. Jadi artinya apa? Saya diundang, tidak diundang, saya bisa datang sendiri kok. Diterima syukur, tidak diterima kebangetan. Berpindah dari yang tidak baik menjadi baik, yang dulunya tidak baik menjadi baik. Perjalanan dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain menjadi lebih baik. Kalau sekarang menjadi umat awam, menjadi biku belum mencapai kesucian, siapa tahu besok mencapai sotapanna, besok lagi mencapai sakadagami, besok lagi mencapai anagami, besoknya lagi arahat, ndak usah lahir lagi. Kan penak toh? Nyaman toh? Nyaman. Nah kita harus punya seperti itu, punya planning sebenarnya. Bepergian itu kan punya planning, maunya apa, menjadi seperti apa, wihara ini mau dibawa kemana, pengurusnya bagaimana, umat Buddha itu mau bagaimana, lah itu harus ada planningnya.
Misalnya planning, oh saya mau meditasi Bante, sekali duduk 1 jam. Apapun yang terjadi, biar bumi bergoncang, langit runtuh, saya tidak akan pindah posisi misalnya. Oh saya akan, tiap puja bakti akan datang Bante kecuali pergi keluar kota. Lah itu akan selalu menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Kita menjadi umat Buddha itu tidak peduli berapa lama, tetapi yang lebih penting adalah berubah menjadi lebih baik lagi. Ya mendengarkan, ya belajar, ya sabar, ya menahan, ya menghancurkan yang tidak baik, juga mempunyai tujuan yang lebih baik lagi untuk padamnya penderitaan. Jelas Bapak Ibu, saudara-saudari? Mengerti? Paham? Cukup? Lah, kalau saya ceramah itu paling seneng kalau paham, jelas, mengerti, cukup. Itu seperti angin surga. Mengapa dikatakan seperti angin surga? Itu kan sudah harapan cepat selesai toh. Tempat lain ada yang tidak seperti di sini. Di utara sana. Paham, jelas, cukup. Belum Bante, nambah lagi Bante. Padahal itu saya bicara sudah 1 jam. Minta nambah lagi, akhirnya saya nambah sampai 75 menit atau 80 menit. Masih cukup Pak? Belum Bante, nambah lagi ya Bante? Ya kapan-kapan saja deh, saya capek. Artinya juga kalau umatnya sudah cukup, artinya mengerti, paham, jelas, berarti ungkapan kebahagiaan segera muncul tuh ya. Yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti apa? Ungkapan kebahagiaan bersama-sama toh? Benar tidak? Apa ungkapan kebahagiaannya? Saya ceramah paling senang kalau pas ini apa? Pada saat seperti ini. Karena apa? Itu tanda-tanda akan segera berakhir. Nah itu toh. Karena apa? Saya juga tahu kalau ceramah terlalu lama, itu umatnya juga akan bosen. Terlalu cepat umatnya juga komentar, Bante jauh-jauh ngisi ke sini kok cepet-cepetan, modalnya kurang gimana. Tapi kelamaan itu juga masalah bagi siapa? Bagi umatnya. Aduh Bantenya ceramah seperti dalang, tidak selesai apa, tidak capek. Ya paling mudah, paling gampang sebenarnya ceramah itu ya antara 40 menit sampai 1 jam. Lebih daripada itu pasti sudah ganti posisi ya, betul ya? Yang nomor 2 dari depan saya ini, benar toh? Sudah agak capek toh? Iya begitulah. Ya demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang perlu saya sampaikan. Semoga setelah mendengar menjadi mengerti, setelah mengerti menjadi paham, setelah paham menjadi jelas, setelah jelas marilah berubah menjadi lebih baik lagi. Akhirnya Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.